Sudah 1 jam Kemala berdiri mematung di dalam stasiun kereta yang berada di pusat kota. Sebentar lagi malam dan Kemala masih belum tahu kemana harus pulang. Gadis kecil berusia 9 tahun itu sebatang kara. Atau begitulah sejauh yang bisa diingat Kemala. Ingatan paling jauh Kemala tentang dirinya adalah sekelompok anak jalanan yang memberinya minum dan nasi. Ia tak bisa ingat kapan tepatnya kejadian itu, atau bagaimana ia bertahan hidup sebagai seorang bayi. Siapa yang merawatnya saat itu? Kemala tak ingat. Ia hanya memiliki ingatan seperti keping-keping puzzle tentang orang-orang yang datang dan pergi. Seringkali orang-orang dalam ingatannya tanpa wajah, kecuali orang-orang yang ia temui 3 tahun terakhir ini. Salah satunya adalah Mak Indit. Saat Kemala berusia 6 tahun dan berebut makanan dengan kucing-kucing liar di sebuah tong sampah besar dekat perumahan, Mak Indit memanggilnya. "Ah, sini. Siapa namamu?" Kemala mendekat dengan takut dan ragu. Ia baru sampai ke daerah itu setelah menyelinap kabur dari kendaraan Satpol PP bersama banyak anak jalanan lainnya ia tidak kenal. Kecrekan tutup botol yang selama ini digunakannya untuk mengamen hilang entah kemana. Sehingga ia harus mencari cara lain untuk makan. Mengorek tong sampah. Kemala tak punya pilihan lain selain mendekat. Apalagi saat itu Mak Indit mengacungkan sebungkus nasi padanya. "Sini, makan ini. Tinggalkan sampah itu. Sini, siapa namamu?" "Kemala." "Orang tuamu?" Kemala hanya menggeleng sambil mulai memakan nasi yang diberikan Mak Indit. "Ya sudah, mulai besok kau tinggal denganku. Ya, kau harus menyemir sepatu di stasiun agar bisa makan. Mengerti? Kau panggil aku Mak Indit." Kemala mengangguk. Sejak saat itu Kemala tinggal bersama Mak Indit dan menyemir sepatu dari pagi hingga sore di stasiun kereta di tengah kota itu. Kemala dan Mak Indit tinggal di pondok papan paling kecil di kawasan kumuh dekat stasiun. Meskipun demikian, Kemala bahagia. Mak Indit memberinya makan, mengajarinya membaca, dan yang paling disukai Kemala, bernyanyi lagu-lagu daerah. Kemala suka bernyanyi sambil menyemir sepatu. "Median silih, median kaki lili." Hari-hari Kemala terasa mudah dan menyenangkan. Pukul 3 dini hari Kemala akan bangun dan membantu Mak Indit menggoreng pisang, bakwan, tahu, dan lain-lain untuk dijual Mak Indit di dekat lampu merah. Pukul 5 setelah Mak Indit pergi berdagang, Kemala tidur sampai pukul 10. Setelah sarapan sepotong 2 potong gorengan, Kemala akan berangkat menjinjing peralatan menyemir sepatu dan bekerja hingga senja hari. Mak Indit akan menjemputnya di pintu depan stasiun. Kemala akan menyerahkan semua penghasilannya hari itu pada Mak Indit. Dan mereka akan pulang setelah membeli 2 bungkus nasi yang paling murah. Namun tadi pagi telah terjadi sesuatu yang membuat dunia Kemala seolah runtuh. Ia terbangun dalam kemanikan dan teriakan. Kampung itu terbakar. Udara mampat, sesak asap hitam yang bergulung-gulung. Api membakar pondok-pondok papan. Kemala tak bisa menemukan Mak Indit dimanapun di antara ratusan orang yang berteriak dan berlarian. "Mak! Mak!" Kemala hanya bisa ikut menyelamatkan diri ke jalanan bersama orang-orang.
Saat api mereda di ujung siang, mobil pemadam kebakaran seperti biasa sangat terlambat. Kemala mengenai sisa-sisa pondok papannya untuk mencari Mak Indi. Mencari tanda-tanda apapun dari Mak yang sudah merawatnya 3 tahun ini, namun tak ada apapun. Mak Indi seolah lenyap di telan asap. Kini Kemala berdiri mematung di depan stasiun, tempat Mak Indi biasa menjemputnya pulang setiap hari. Namun tak ada siapapun yang datang. Sekelompok anak berseragam sekolah turun dari kereta sambil membawa balon dan makanan. Kemala hanya bisa mengawasi mereka dengan lapar dan sedih. Salah seorang anak memekik karena balonnya terlepas dari genggaman dan terbang ke udara, ke langit jingga, ke langit senja yang oranye. Kemala menatap balon itu dan teringat Mak Indi. Mungkin Mak Indi juga terbang ke langit seperti balon itu. Setelah anak-anak itu berlalu, stasiun kembali lengang. Kemala masih menunggu di tepian rel kereta api. Di kejauhan terdengar suara kereta. Kemala ingin pulang. Ia memejamkan mata dan mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba, ia tahu kemana ia harus pulang. Malam ini dan juga malam-malam berikutnya. Saat Kemala melompat, tubuhnya menghantam kereta dan pecah menjadi ribuan kupu-kupu.